Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 19 Januari 2024 ya. Kita on the way untuk masuki minggu ketiga ya di bulan Januari 2024 ini. Seperti biasa, di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham utama pilihan teman-teman, dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang menarik untuk ditradingkan minggu depan ya. Kira-kira saham apa aja ya? Nanti kita bahas teman-teman, oke? Tapi sebelumnya aku mau review dulu menu harian yang sempat aku share di grup Telegram for free. Teman-teman, overall jalan 5 dari 6 watchlist. Ya artinya win rate-nya masih cukup besar, yaitu sekitar 83%. Teman-teman ya. Ada IOTF, PTPS, BSPK, MBMA, dan juga Temas. Ya teman-teman. Hingga saat ini IOTF dan PTPS itu masih naik terus ya dengan kenaikan belasan persen. Terus kemudian juga MBMA juga masih terus naik dengan kenaikan total 15% ya, artinya kalau teman-teman hold hingga saat ini potensi floating profitnya masih lumayan besar. Dikala IHSG kita sedang koreksi minus 0,2% minggu ini ya. Masih cukup bagus ya, makanya buat teman-teman yang memang mau join dan penasaran gimana cara aku mencari ikannya, gimana cara mencari pancingan terbaik ya untuk mendapatkan sahamnya, teman bisa join di webinar Day Trading Masterclass. Ini materi terbaru ya teman-teman yang sudah aku set up dengan total teman mendapatkan 6 screener ya untuk membantu teman-teman dalam day trading, dan webinar ini akan diadakan di Sabtu tanggal 3 Februari 2024 mendatang, dan teman-teman akan mendapatkan harga early bird ya. Jadi silahkan buat teman-teman yang mau join, linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Kemudian juga bagi teman-teman yang memang mau mendapatkan menu hariannya for free, silahkan. Nanti linknya aku bisa taruh juga di deskripsi di YouTube. Oke, kita lanjut ke pembahasan IHSG kita minggu ini ya. Nah, overall IHSG kita minggu ini gerakannya sideways ya, cenderung nggak kemana-mana. Tapi memang hal yang perlu dinotis adalah volatilitas IHSG kita, di mana rata-rata rentangnya ada di kisaran 0,5 sampai 1%. Ya, artinya IHSG kita gerakannya sangat volatil minggu ini ya teman-teman. Kemudian minggu depan perkiraanku seperti apa? Secara chart di time frame 1 jam, teman-teman cek bahwa kejadian triple tops ini itu nggak boleh kejadian, karena kalau misalnya kejadian otomatis IHSG cenderung untuk turun lebih dalam lagi ya teman-teman. Jadi bukan lebih ke arah sideways, tapi lebih ke arah koreksi lebih dalam lagi. Ya, teman-teman cek. Ya, jadi takutnya ini triple topsnya dijebol, otomatis support krusial harus dijaga di sekitar area ini ya, sekitar 7164,36. Ya, dan juga lastnya adalah di sini. Itu sekitar area 7152,88. Jadi itulah dua area kritis bagi IHSG kita. Selama dia tidak drop di bawah area sana, overall sih masih oke ya. Secara indikator MACD pun juga belum ada tanda-tanda yang aneh ya, belum ada tanda-tanda divergence, belum ada tanda-tanda apa. Jadi menurutku sih semoga masih bisa ketahan ya minggu depan, dan gerakannya sideways gini aja sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Kemungkinan besar memang ya aku lihat sih gerakannya akan sideways hingga pemilu ke depan. Momentum terdekat bagi IHSG kita di awal bulan adalah rilisnya laporan keuangan perusahaan banking ya, BMRI, kemudian BBNI, ya terus kemudian BBCA dan juga BBRI ya. Ya jadi kalau lebih di 4 perusahaan banking tersebut kemungkinan besar akan dirilis laporan keuangannya di bulan 2 mendatang ya, atau bulan 3 awal. Tapi sih kalau aku sih nggak expect banyak ya, karena memang kenaikannya sudah tereflect juga dari harganya yang sudah naik teman-teman. Jadi saranku sih memang secara katalis positif bagi IHSG kita itu nggak ada ya sampai pemilu ke depan ya. Jadi market juga cenderung lebih ke wait and see, dan kalau teman-teman cek secara value transaksi ya, teman-teman cek secara value transaksi bagi IHSG kita bahwa setelah Desember ya, atau sejak awal tahun ya, transaksi IHSG kita ini cenderung turun ya teman-teman. Jadi setelah Om PP itu sudah ibaratnya udah mulai mengarah ke aksi distribusi ya, transaksi IHSG kita itu cenderung turun drastis ya teman-teman. Jadi sekitaran cuma mungkin sekitar 6-8 T aja ya belakangan. Jadi jarang tuh ini tuh 9 T atau bahkan 10 T agak jarang ya.
Jadi memang lagi sepi banget bagi IHSG kita, dan secara sektoral pun cenderung nggak ada yang menarik teman-teman. Oke, jadi kemungkinan besar minggu depan viewku bagi IHSG kita adalah lebih cenderung ke area sideways, dan juga balik lagi tergantung di time frame chart yang lebih kecil ya, ngomong apa ya. Kalau misalnya jebol otomatis lebih ke arah bearish, kalau misalnya ketahan ya udah berarti sideways gitu. Oke, langsung aja kita bahas terkait 3 saham requestan teman-teman. Saham pertama yang akan aku bahas adalah saham ADMR. Saham ADMR ini cenderung lumayan menarik ya teman-teman, karena memang sudah koreksi juga, dan juga lagi tertahan di area support ya, support trend line-nya ya, which is cukup bagus teman-teman. Selama support trend line ini tidak dijebol, harusnya sih masih oke ya bagi ADMR untuk tetap stay di area uptrend-nya. Tapi hati-hati secara gerakan short term-nya ini, kalau teman-teman cek ini gerakannya lebih cenderung ke arah downtrend. Ya, teman-teman cek. Ini sudah mulai lower high, lower low nih. Ya, tinggal cek lagi apakah nanti pantulan dari trendline ini itu bisa breakout dari high candle sebelumnya atau tidak. Jadi ini adalah area krusial bagi ADMR. Kalau misalnya dia berhasil break dari sekitarnya minimal 1370, kalau bisa break dari 1380 itu lebih bagus lagi ya. Maka otomatis tren dari jangka pendek yang up down trendnya itu patah ya, dan berpotensi untuk bisa breakout nih dari area 1470. Oke. Secara indikator MACD juga udah mulai masuk ke area oversold banget ya. Kemudian secara indikator stokastik sih ini belum ada inflow signifikan banget ya. Kalau misalkan ngomong secara broker summary, minggu ini masih ada distribusi oleh CC ya, tapi diambil oleh BK, YP, dan AK. Kalau kita cek secara foreign flow-nya, minggu ini cukup bagus ya, mulai ada net foreign inflow lagi ya. Jadi menurutku ADMR berpotensi untuk reversal, cuma memang harus sabar. Kayaknya sih minggu depan akan sideways bentar, kemudian dia baru akan bisa naik menguji area 1370 ini. Jadi kalau misalnya kita buat trade plan ya untuk ADMR dengan asumsi harga sekarang 1295, dan lah support teman-teman put di swing low akhir yaitu di sekitar 1260, otomatis risiko teman-teman itu kecil ya, itu hanya sekitar 2,7%, dengan potensi area reward di sekitarnya 1370 sampai 1380. Jadi risk dan rewardnya masih 1:2. Menurutku menarik ya untuk dilirik bagi saham ADMR ini minggu depan. Oke, itu untuk yang pertama untuk ADMR. Kemudian saham kedua yang akan aku bahas adalah saham Cegas ya, saham IPO. Ini juga banyak requestan teman-teman, Cegas ini masih bisa lanjut naik atau enggak nih ya. Kita beralih ke Cegas ya. Kalau misalkan kita ngomongin Cegas, jujur kenaikannya sudah agak tinggi dan sudah jauh banget dari level stop loss. Kalau teman-teman mau cek ya, mau pantau ketat, tipsnya adalah teman-teman pantau area moving average 5-nya ya. Which is inilah garis merahnya. Ini jangan sampai dijebol. Kalau misalkan ini dijebol, kemungkinan besar dia akan kecenderungan untuk koreksi turun ke bawah. Oke, itu tipsnya. Kemudian untuk saham Cegas ini kemarin juga aku sempat day tradingin ya sekali. Ini juga bisa aku bilang sangat-sangat high risk sahamnya. Kenapa? Karena ini tipe saham yang bongkar pasang. Maksudnya gimana? Jadi kalau teman-teman cek pola pegangan bid dan offernya itu tuh sangat-sangat high risk ya teman-teman. Jadi kayak market makernya itu punya barangnya sangat banyak. Jadi dia bisa sampai withdraw 1 juta lot gitu ya. Terus kemudian dia bisa HK dalam jumlah besar, dan juga bisa tarik bidnya juga dalam jumlah besar. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang memang mau entry, saranku sih tunggu dulu ya, tunggu untuk koreksi dulu. Kalau misalkan kita cek secara broker summary untuk Cegas minggu ini, memang kecenderungannya adalah secara broker summary masih oke ya, BK dan PO akumulasi ya di swing. Kemudian yang exit apa? Yang exit adalah retail ya. Cuma teman-teman hati-hati karena kenaikan ini sudah sangat jauh. Jadi kalau misalkan boleh aku kasih advice ya bagi teman-teman yang memang mau coba untuk agak kejar harga, teman-teman coba ngebit aja di MA5-nya. Jadi contoh MA5-nya di sekitarnya 668 nih. Ya udah, teman-teman coba bid aja, pasang antrian di area sana. Ya, besok kan akan naik lagi nih. Kalau besok misalkan naik lagi, ini kan MA5-nya udah jauh ya dari area harga atau reject bawahnya. Jadi saranku sih lebih karena wait and see dulu. Karena risk dan rewardnya cenderung nggak menarik lagi teman-teman. Ya, teman-teman cek nih level stop loss-nya di berapa nih kalau kayak gini.
Kalau kita ubah ke time frame chart yang lebih kecil ya oke lah, bisa put di sekitar ya sini 810 sampai 830 kan. Dan itu pun ada divergence ya teman-teman secara indikator MACD-nya. MACD-nya turun, price-nya naik. Jadi kecenderungannya udah agak bahaya banget ya untuk cegas, untuk teman-teman kejar ya. Jadi saranku sih untuk cegas, bagi teman-teman yang memang mau entry, sabar dulu aja, tunggu dia koreksi, bikin secondary movement. Kalau menarik kita tinggal buyback aja gitu ya. Kemudian saham terakhir yang akan aku bahas adalah saham GJTL. Ya, saham GJTL ini sebenarnya masih cukup menarik kalau aku lihat. Kenapa? Karena secara tren juga dia memang masih up ya. Secara tren dia masih up, dia ketahan di area support. Nah, jadi bisa aku bilang kalau teman-teman mau coba buy, ya ini termasuk yang low risk teman-teman. Ya, ini termasuk yang low risk. Oke. Kemudian secara broker summary juga untuk GJTL minggu ini sebenarnya masih ada distribusi oleh foreign ya, masih ada distribusi oleh foreign. Cuma secara risknya, kalau misalnya risknya rendah, kenapa nggak dicoba gitu kan? Kemudian next yang mau aku info juga adalah untuk GJTL ini secara, kalau kita komen dikit ke fundamental ya, secara PER juga masih murah ya. Jadi masih affordable untuk PER-nya. Kalau nggak salah, PER-nya itu di sekitar area 4 ya sekarang. PER-nya masih di sekitar area 4. Jadi masih ada potensi upside yang lumayan. Cuma memang tinggal dicek nih, apakah di support ini dia berhasil ketahan atau enggak. Ya. Kalau misalkan gambaranku untuk GJTL, kemungkinan besar sih dia akan ketahan. Ya. Kemungkinan besar dia akan ketahan dan dia akan sideways bentar sebelum dia breakout lagi. Ya, dia akan sideways bentar sebelum dia breakout lagi. Nah, dan kalau teman-teman cek secara behavior sahamnya ya, ini lagi di support kuat banget tuh. Di EMA 20 dia berkali-kali mantul ya, teman-teman. Nah, oke, jadi begini nih. Jadi dia berkali-kali mantul di EMA 20. Jadi menurutku ini area support yang cukup menarik bagi saham GJTL. Dan kalau teman-teman mau coba buy, ya ini boleh. Ya, risikonya rendah juga. Secara weekly juga dia lagi pullback ya, teman-teman. Lagi pullback dan memang sangat wajar. Ini kan area resist nih. Area resist dia pullback dulu, itu udah pasti teman-teman. Ya. Dan kalaupun misalkan nanti dia turun lagi, maka kemungkinan besar maksimalnya mentok-mentok ya, itu sekitar kayak ini aja. Jadi secara risiko udah mulai menarik lah teman-teman. Dan kalau misalkan benar dia membentuk pattern seperti ini ya, dia sideways bentar terus kemudian dia baru breakout, maka dia akan membentuk pattern cup and handle ya, pattern cup and handle. Jadi bisa jadi target areanya lebih tinggi lagi tuh, bisa mungkin ke 1600, 1700 gitu. Oke, kalau misalnya kita buat plannya secara daily chart, kita coba cek plannya dengan last support. Coba kita cek secara detail di ini ya, di daily chart. Support pertama, teman-teman bisa put di sekitarnya 1120. Ya, berarti satu cek di bawahnya berarti 1115 ya. Kemudian support kedua yang bisa teman-teman notice adalah ini 1095. Oke. Berarti satu cek di bawahnya adalah 1090 ya. Untuk rewardnya bisa di sini ya, di sekitar area 1200. Kemudian untuk reward keduanya di sekitar area sini 1280 ya. Nah, risk dan rewardnya masih 1:2, jadi menurutku menarik dan boleh dicoba. Cuma tinggal butuh konfirmasi inflow-nya aja. Ya, secara indikator dan juga broker summary sih inflow-nya belum terlalu ada. Jadi harus masih cek minggu depan dulu seperti apa. Cuma secara risk ini udah mulai rendah. Jadi buat teman-teman yang memang mau coba buy, silahkan untuk dicicil beli gitu ya. Oke, gitu aja paling terkait stock request minggu ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di subscribe supaya teman-teman kalian makin semangat dan juga makin cuan dalam melakukan analisa teknikal. Dan semoga saham dari stock request ini bisa memberikan cuan bagi teman-teman semuanya minggu depan. Oke, balik lagi terakhir disclaimer on.
tetap analisa sesuai dengan preferensi teman-teman pribadi, dan baik lagi aku juga bisa jadi subjektif dalam melakukan analisa pergerakan harga saham, so better untuk analisa ulang. Oke, thank you teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam cuan ya guys, bye bye.